Suara bicara Eric Ling tidaklah keras, tapi itu membuat semua orang yang mendengarnya menjadi merinding. Secara serentak mereka semua menoleh dan menatap keluar pintu besar. Sruk, sruk, sruk. Suara langkah kaki terdengar mendekat tanpa henti, dan tanah seolah seperti bergetar. Pada akhirnya, ada dua orang yang masuk ke dalam ruang pribadi itu. Seorang pria setengah baya yang mengenakan setelan jas dan sepasang sepatu kulit, dia tampak begitu berwibawa, aura seorang atasan terlukis di antara kedua alisnya, dia terlihat begitu luar biasa. Dan di samping pria setengah baya itu ada seorang wanita cantik yang tinggi dan ramping, dia berpakaian secara profesional dengan rok dan kemeja kantoran yang sempit, dan tampak begitu menawan secara intelektual, dia tampak begitu penting. Mereka semua tidak mengenal kedua orang itu, mereka hanya merasa bahwa kedua orang itu memiliki aura yang cukup tinggi, dan sama sekali tidak mengira bahwa kedua orang itu bisa memberi tekanan terhadap Sarah Han dan Samuel Han. Bernard Han tiba-tiba tersenyum, Eric Ling, apa ini adalah bantuan yang kamu panggil? Apa dengan berpakaian semacam itu mereka bisa menekan pamanku? Hahaha, itu sangat konyol. Tapi, ketika Samuel Han dan Sarah Han melihat kedua orang itu, mereka segera bangkit berdiri dan dengan penuh hormat membungkukkan badan seraya berkata, Ketua Majelis Brian Ma, Sekretaris Laurie Jiang, ada urusan apa di sini? Brian Ma. Bernard Han sontak menarik nafas panjang dan gemetar dengan hebat. Apakah orang ini adalah Brian Ma, Ketua Majelis dari SPZ? Salah satu personil orang yang berada di posisi tertinggi di kota Zonghai. Para teman sekolah yang lain juga diam tercengang, mereka tentu belum pernah bertemu dengan Brian Ma. Tapi mereka yang sering melihat berita, dan juga sering mendengarkan berita wawancara, tentu tahu bahwa Brian Ma adalah ketua dari SPZ. Pada awalnya mereka sama sekali tidak berpikir bahwa mereka akan punya kesempatan untuk bertemu dengan ketua majelis Brian Ma yang berada di posisi yang begitu tinggi, tapi mereka tidak menyangka bahwa mereka bertemu dengannya hari ini. Dan yang semakin membuat mereka terkejut adalah Brian Ma perlahan membawa Laurie Jiang ke hadapan Eric Ling dan membungkuk serta berkata dengan hormat, Brian Ma, ini adalah Tuan Ling. Laurie Jiang juga melangkah maju dan berkata dengan hormat, Laurie Jiang, aku sudah pernah bertemu dengan Tuan Ling. Saat berada di hadapan Eric Ling, Brian Ma terlihat seolah seperti seorang adik kecil. Samuel Han dan Sarah Han yang melihat semua kejadian itu dengan mata kepalanya sendiri sontak gemetar. Ini adalah Brian Ma yang berada di posisi yang begitu tinggi. Bagaimana mungkin dia menundukkan kepalanya kepada pemuda ini? Sebelum ini Samuel Han mengira bahwa Eric Ling hanya sekedar menempel pada Brian Ma, dan Brian Ma hanya memberi setengah wajah kepadanya. Sekarang, sebenarnya siapa yang sedang menempel kepada siapa? Bagaimana bisa begini kedua orang itu merasa bahwa keluarga Han mungkin sudah menyinggung seorang besar yang tidak seharusnya bisa disinggung. Eric Ling berdiri dengan dua tangan terkatup, lalu menganggukkan kepala, seperti sedang menyapa Brian Ma. Brian Ma berkata dengan penuh hormat, Tuan Ling mempunyai perintah apa hingga memanggilku ke sini? Eric Ling berkata, berapa tahun lamanya perusahaan keluarga Han bergabung dalam SPZ? Laurie Jiang menyahut, 15 tahun yang lalu, perusahaan keluarga Han bergabung dalam Dewan Direksi SPZ, 10 tahun yang lalu mereka menjadi anggota direksi organisasi. Eric Ling melirik ke arah Samuel Han dan adiknya, lalu berkata, Brian Ma, dengarkan perintahku. Brian Ma mendengarkan. Brian Ma melipat kedua tangannya dan mendengarkan dengan seksama. Laurie Jiang juga seketika itu berubah menjadi serius, dan dengan hormat mendengarkan perintah Eric Ling. Eric Ling berkata, Samuel Han menyalahgunakan posisinya sebagai anggota direksi SPZ untuk memperkaya kantongnya sendiri, menggertak yang lemah, melanggar peraturan SPZ, dan merusak reputasi SPZ. Sarah Han bertindak agresif, arogan, dan menginjak-injak warga sipil. Mulai hari ini, organisasi SPZ mengeluarkan perusahaan keluarga Han dari SPZ. Semua orang yang ada di situ menjadi gempar. Samuel Han dan adiknya merasa otaknya kosong,
tubuhnya gemetar dengan hebat. Pemuda ini bisa menendang perusahaan Han keluar dari SPZ hanya dengan sepatah kata saja. Perusahaan Han adalah bagian anggota dari SPZ. Saat itu mereka harus banting tulang dan mengorbankan begitu banyak keringat dan darah untuk bisa mencapai posisi ini. Sekarang ini, hanya dengan dikatakan tidak ada maka mereka akan kehilangan semuanya. Tidak, Brian Ma berkata, baik, Tuan Ling. Tidak, tidak. Samuel Han langsung kehilangan kendali emosinya, lalu meraung, Ketua Majelis Brian Ma, Anda tidak bisa melakukan itu. Kami perusahaan Han adalah anggota direksi SPZ. Kamu mendapat pengakuan dari semua anggota atas dan bawah SPZ. Meskipun kamu adalah ketua majelis, tapi menurut aturan, Anda tidak punya hak untuk menendang keluarga Han keluar. Yang dikatakannya tidak salah. Anggota direksi tidaklah sama dengan anggota biasa. Untuk mengeluarkan anggota biasa, Brian Ma hanya perlu untuk tanda tangan saja sudah cukup. Tapi untuk menghapus seorang anggota direksi SPZ, dibutuhkan sebuah rapat. Dan rapat itu hanya bisa terjadi setelah disetujui oleh semua anggota Dewan Direksi. Dibutuhkan 2/3 persetujuan dari anggota Dewan Direksi untuk membentuk sebuah salinan resmi, kemudian barulah diumumkan ke semua anggota. Setelah mendapatkan persetujuan lebih dari 2/3 anggota, barulah seorang anggota direksi bisa dikeluarkan. Misalnya semua itu berjalan lancar sekalipun, untuk menjalani semua proses tersebut, dibutuhkan waktu paling minimal 3 bulan. Brian Ma berkata, menurut peraturan normal, untuk mengeluarkan keluarga Han memang sangat merepotkan. Tapi kali ini, dengan keluarga Ma dan keluarga Jiang mensponsori ini bersama, kami bisa mengumumkannya menjadi keadaan darurat SPZ. Begitu berada di keadaan darurat, aku bisa menggunakan hak sebagai ketua majelis untuk langsung menghapus anggota manapun. Kedua mata Samuel Han terbelalak, keadaan darurat itu hanyalah digunakan ketika terjadi suatu krisis ekonomi atau sebuah peperangan. Untuk mengeluarkan perusahaan Han, apakah kamu sungguh ingin masuk ke dalam keadaan darurat SPZ? Brian Ma menyahut, maksud Tuan Ling adalah maksud keluarga Ma juga. Perintah dari Tuan Ling, kami keluarga Ma juga akan segera melaksanakannya tanpa ragu. Jangankan memasuki keadaan darurat, bahkan untuk membayar lebih mahal sekalipun, aku Brian Ma juga tidak akan berpikir panjang untuk melakukannya. Bro, Samuel Han seperti terhantam dengan kuat, terhuyung mundur 2 langkah, dan dengan terkulai dengan lemas ke lantai. Jika perusahaan Han dikeluarkan dari SPZ, mereka tidak akan bisa menggunakan sumber daya SPZ, dan juga tidak akan bisa mengikuti semua pesanan yang ada di kota Zonghai. Dan cepat atau lambat, langkah perusahaan Han juga akan melemah. Itu semua karena sepatah kata dari Eric Ling. Sesaat kemudian, seperti teringat akan sesuatu, Samuel Han bangkit berdiri dan menyambar pisau buah yang ada di atas meja, lalu menghampiri Bernard Han, dan berkata dengan sengit, anak tidak tahu malu, tidak berguna. Kamu harus menyinggung siapa? Mengapa kamu menyinggung Tuan Ling? Apa kamu tahu kamu menghancurkan perusahaan keluarga Han? Paman, jangan pukul aku, jangan. Aku juga tidak tahu bahwa Eric Ling begitu cakap, aku salah. Aku akan meminta maaf kepada Eric Ling. Bernard Han merasa sangat ketakutan, dengan satu tangan berada di lantai, dia pun berbalik dengan susah payah. Dia berlutut di hadapan Karen Adriana Yang, dan terus bersujud serta terisak, Karen Adriana Yang, maafkan aku, ini semua salahku Bernard Han yang tidak punya mata karena sudah menyinggungmu. Aku ini bahkan lebih rendah dari anjing dan babi, aku bukan manusia. Tolong beri aku satu kesempatan lagi menjadi seorang pria, aku mohon. Karen Adriana yang memasang ekspresi tertegun dan acuh tak acuh, kedua matanya menatap lurus ke arah Eric Ling. Eric Ling, maafkan aku. Dulu aku punya mata tapi tidak bisa melihat, dan menyalahimu. Aku mohon atas masa muda dan kebodohanku. Maafkanlah keluarga Han kami. Keluarga Han kami tidak bisa terlepas dari SPZ, aku mohon. Bernard Han kembali bersujud kepada Eric Ling. Eric Ling melipat tangannya, dan tidak berkata apapun.
Tuan Ling, maafkan aku Samuel Han tahu bahwa aku sudah melakukan suatu kesalahan. Seorang bos besar seperti Samuel Han ini, bahkan kini bersujud menyembah di hadapan Eric Ling. Selama Tuan Ling memaafkan keluarga Han kami, mulai dari saat ini, anggap saja keluarga Han ini sebagai adikmu, yang siap bersedia melakukan apapun yang kamu inginkan. Kedua kaki Sarah Han gemetar dengan hebat, dan perlahan dia pun bersujud. Tuan Ling, maafkan aku. Eric Ling mendengus, kamu, Samuel Han, tidak pantas untuk menjadi adikku. Sarah Han. Bukankah baru saja kamu berkata bahwa Karen Adriana yang tidak pantas menikah dengan keluarga Han? Itu hanyalah kecongkakanku saja. Keluarga Han kami inilah yang tidak pantas bersanding dengan Karen Adriana yang... Sarah Han menggertakkan gigi dan merasa sangat terhina. Eric Ling menggelengkan kepala, aku tidak akan merubah perkataan yang sudah aku ucapkan. Perusahaan keluarga Han harus ditendang keluar dari SPZ. Hari ini, jika kalian ingin hidup, berjalanlah keluar dari ruang pribadi ini. Kalau begitu lakukanlah sesuatu dengan apa yang aku katakan tadi. Tangan Bernard Han yang memukul Karen Adriana yang sudah aku potong. Tapi mulut yang meludahi tubuh Karen Adriana yang itu masih ada. Ini, tidak boleh. Samuel Han terdiam untuk waktu yang cukup lama. Pada akhirnya dia pun tiba-tiba bangkit berdiri, lalu langsung memotong lidah Bernard Han. Dengan begini, apakah Anda puas, Tuan? Samuel Han menyerahkan lidah yang masih bergerak-gerak di telapak tangannya itu ke hadapan Eric Ling. Sedangkan Bernard Han yang kehilangan lidahnya, kini berguling di lantai dengan darah segar yang bercucuran dari mulutnya. Eric Ling menganggukkan kepala, kejadian hari ini hanya akan terjadi di dalam ruang pribadi ini. Jika ada orang yang berani membocorkannya keluar, maka orang itu akan kehilangan lidahnya. Setelah selesai mengatakan hal itu, Eric Ling perlahan menghampiri Karen Adriana yang lalu membungkukkan badan seraya berkata, Karen, aku antar kamu pulang. Kakak Eric Ling, hu. Karena Han tiba-tiba meloncat ke dalam pelukan Eric Ling sambil menangis terseduh-seduh. Eric Ling hanya merasa hatinya terpecah belah. Dia memeluk tubuh Karen dan menggiringnya keluar dari pintu besar. Jangan menangis, kakak ada di sini, tidak akan ada orang yang akan mengganggumu lagi. Kita pulang. Brian Ma membungkukkan badan, hati-hati di jalan Tuan Ling. Aku akan menyelesaikan urusan di sini. Laurie Jiang berkata, hari-hati di jalan Tuan Ling. Meskipun Samuel Han dan Sarah Han tampak enggan, tapi mereka tetap membungkuk dan berkata dengan hormat, hati-hati di jalan Tuan Ling. Eric Ling pergi. Brian Ma berkata, kalian semua yang ada di sini juga pulanglah. Aku mempunyai semua informasi kalian masing-masing, jangan sampai kejadian hari ini tersebar keluar. Jika tidak, jangan salahkan aku Brian Ma jika aku tidak lagi sungkan kepada kalian. Para teman sekolah yang dari awal sudah terkejut hingga merasa lemas, ketika mendengar hal itu saat ini, seketika itu juga segera pergi dari ruang pribadi itu berhamburan seperti lebah yang menyebar. Ketika berjalan keluar dari ruang pribadi, Prilly Zeng masih merasa sangat terkejut, aku sungguh tidak menyangka bahwa kakak Eric Ling dari Karen Adriana yang itu sangat cakap. Aku berkata bahwa dia tidak layak dengan Karen Adriana yang, untung saja dia murah hati, dan tidak memperdulikanku, jika tidak maka semua keluargaku akan habis dan bisa mati. Cynthia Gua juga mencengkeram dadanya, dan berkata dengan gemetar, iya. Aku juga sama sekali tidak menyangka bahwa bocah malang itu mempunyai latar belakang yang begitu besar dan kuat, bahkan ketua majelis SPZ juga memperlakukannya dengan penuh hormat. Kali ini keluarga Han sungguh berada di sebuah pertarungan besar. Wajah kedua orang itu menjadi pucat pasi, dan mereka segera melarikan diri dengan terburu-buru. Di dalam ruang pribadi, Samuel Han masih memohon, Ketua Majelis Ma. Tuan Ling sudah pergi. Dia juga sudah tidak marah. Tolong Ketua Majelis Ma mempertimbangkannya lagi, untuk mengatakan beberapa hal baik tentangku kepada Tuan Ling. Aku bersedia mengeluarkan separuh dari harta kekayaan perusahaan keluarga Han, termasuk dengan posisi keluarga Han.
Sarah Han berkata, tolong ketua majelis Ma menyetujuinya. Jika keluarga Han kehilangan posisinya, maka status dan reputasinya akan runtuh, dan itu akan menyebabkan suatu tsunami yang mengejutkan di pasar dan bisnisnya juga akan anjlok dalam sekejap. Brian Ma menggelengkan kepala dan berkata, Samuel Han, apakah kamu masih belum mengerti sampai sekarang? Ini sudah bukan masalah tentang uang lagi. Menyinggung Tuan Ling, itu harus membayar dengan hal seperti ini. Samuel Han berkata dengan suara bergetar, hubungan antara wakil ketua majelis dan ketua majelis Ma sangatlah dalam. Selama bertahun-tahun ini keluarga Han begitu menghormati ketua majelis Ma. Tolong ketua majelis Ma membantuku. Selama bisa mempertahankan posisi ini, aku Samuel Han bersedia melakukan apapun yang dikehendaki oleh ketua majelis Ma. Brian Ma menggelengkan kepala, lalu menghela nafas panjang, kamu masih tidak mengerti betapa beratnya kata-kata Tuan Ling. Meskipun aku bersimpati denganmu sekalipun, tapi aku tidak bisa melawan kata-kata Tuan Ling. Sarah Han berkata, Ketua Majelis Ma, Anda adalah Ketua Majelis dari SPZ. Anda juga adalah Kepala Keluarga Ma, salah satu dari 5 keluarga besar. Di seluruh kota Zonghai ini, siapa yang bisa menyuruhmu untuk melakukan sesuatu? Brian Ma berkata, kamu pikir perusahaan keluarga Ma ini bisa membangkang Tuan Ling? Sungguh menggelikan. Apa? Jangan-jangan keluarga Ma yang ada di balik ketua majelis Ma itu pun juga tidak bisa melawan Tuan Ling. Samuel Han sungguh terkejut ketika mendengarnya. Brian Ma menganggukkan kepala. Sarah Han berkata, ini tidak mungkin. Di kota Zonghai, Anda adalah ketua majelis Ma yang berada di atas puluhan ribu orang. 4 keluarga besar yang lain hanya bisa saling bertarung saat Anda bisa duduk dengan santai. Selain raja dari Zonghai itu, siapa lagi yang bisa menekan Anda? Sarah Han berkata, jangan-jangan Tuan Ling itu adalah raja dari Zonghai itu. Raja dari Zonghai itu, Raja Zonghai. Pencipta kota Zonghai itu sudah berada di posisi kedudukan tertinggi di kota Zonghai sejak 100 tahun yang lalu. Selama 100 tahun terakhir ini, kota Zonghai telah mengalami beberapa peperangan dan beberapa reformasi. Tapi Raja Zonghai tidak pernah sekalipun berpindah tangan. Di bawah Raja Zonghai itu, barulah ada 5 keluarga besar. Menurut sepengetahuan Samuel Han, Raja Zonghai sudah lama tidak berurusan dengan masalah duniawi, dan tidak tertarik dengan masalah duniawi. Biasanya 5 keluarga besar yang mengendalikan semua aturan serta ajaran yang ada di kota Zonghai. Juga bisa dikatakan, bahwa 5 keluarga besar, sudah adalah keluarga yang ada di puncak tertinggi. Karena, tidak ada mungkin ada orang yang bisa menggerakkan Raja Zonghai itu. Brian Ma menggelengkan kepala dan berkata, Tuan Ling bukanlah Raja Zonghai itu. Tapi, dia juga bukanlah seseorang yang bisa dilawan oleh keluarga Ma kami. Di antara 5 keluarga besar, paling tidak harus ada 2 keluarga besar yang bekerja sama, barulah bisa membantah dan melawan Tuan Lin. Samuel Han dan adiknya mendengus nafas dingin. Aku sudah mengatakan semuanya. Aku harap kalian bisa belajar baik-baik dari pengalaman ini, dan jangan lagi membuat masalah, introspeksilah diri kalian sendiri. Brian Ma bangkit berdiri, lalu membawa Laurie Jiang keluar dari ruang pribadi. Samuel Han tampak begitu ketakutan, setidaknya butuh 2 dari keluarga besar untuk bisa menyaingi Tuan Ling dia, siapa dia sebenarnya? Kesalahan apa yang sudah dilakukan oleh keluarga Hanku ini? Sarah Han juga meratap, keluarga Han kami ini habislah sudah. Saat Riana Lu dan Kak Fanny meninggalkan restoran Whitney, hati mereka kacau. Di satu sisi, mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Pada akhirnya Sarah Han setuju untuk menjual Road Corp dengan harga 30 miliar pada Riana Lu. Tapi Riana Lu masih juga tidak merasa senang. Kak Fanny juga terpengaruh olehnya, semangatnya tidak kunjung pulih. Kak Fanny, katakan padaku, Eric Ling ini sebenarnya siapa? Di dalam benak Riana Lu bayangan Eric Ling terus bermunculan, bukankah dia adalah menantu tidak berguna keluarga Su?
Bagaimana dia bisa memiliki latar belakang yang mengerikan seperti itu? Kak Fanny tidak lagi berani ngata-ngatai Eric Ling. Dia kemudian dengan hormat berkata, latar belakangnya memang mengejutkan orang. Brian Ma yang merupakan seorang bos besar pun, di hadapannya hanya seperti sesosok adik kecil. Dia sendiri mampu memberi tekanan pada keluarga Han hingga mereka tidak bisa mengangkat kepalanya. Sekarang memikirkannya, aku gemetar. Kak Riana, aku rasa Eric Ling ini adalah sosok yang berbahaya, sebisa mungkin jaga jarakmu dengannya. Berbahaya. Aku rasa dia orang yang baik. Dia sangat menghormati temannya. Riana, lu terkejut bukan main. Kak Fanny berkata, kamu pikir-pikir lagi. Begitu dia merasa tidak senang dengan sesuatu, dia langsung memotong tangan orang dan juga lidahnya. Suatu hari ketika dia merasa tidak senang denganmu, mungkin dia juga bisa menyerangmu. Orang seperti ini membuatku merasa was-was. Kak Riana, kamu juga harus berhati-hati. Riana Lu mendengarnya juga merinding, dia kemudian mengangguk-angguk penuh arti. Kali ini Eric Ling karena sudah banyak membantu kita cari kesempatan untuk berterima kasih padanya. Setelah itu, kita tidak perlu berhubungan lagi dengannya. Kak Fanny berkata dengan masih ketakutan. Riana Lu mengangguk, baiklah, aku akan berhati-hati. Kalau sampai Eric Ling mendengar percakapan ini, dia bisa-bisa marah besar. Ya Tuhan, bagaimanapun juga aku ini sudah membantu kalian, aku tidak mempermasalahkan meskipun kalian tidak berterima kasih padaku. Akan tetapi, kalian malah memberikan seseorang yang berbahaya seperti itu. Bangsat, 2 hari ini, seluruh warga kota Zonghai sedang dihebohkan dengan sebuah peristiwa besar. Perusahaan keluarga Brian Ma, SPZ sedang dalam keadaan kritis. Keluarga-keluarga besar yang berbisnis kebingungan, lantaran takut akan terjadi sesuatu yang besar. Segera setelah itu, Brian Ma mengumumkan untuk mencopot keluarga Han secara resmi dari anggota majelis SPZ. Orang-orang baru menyadari, ternyata Brian Ma membuatkan SPZ masuk ke dalam kondisi kritis untuk mendepak keluar keluarga Han. Orang-orang mengira mungkin keluarga Han telah melakukan sesuatu yang keterlaluan, atau mungkin keluarga Ma sendiri yang sedang tidak jelas. Sedangkan keluarga Su setelah mendengar kabar ini, Nenek Su langsung tertawa terbahak-bahak, suaranya terdengar lantang dari kebunnya. Untuk pertama kalinya Nenek Su mengundang seluruh anggota senior keluarga Su dan mengadakan rapat dengan hati-hati. Bagus, bagus sekali. Keluarga Han sudah didepak keluar dari SPZ. Nenek Su kemudian melanjutkan, kemudian, bisnis perusahaan Han akan terjatuh, dan kita keluarga Su akan bisa menggunakan kesempatan yang susah didapat ini untuk menelan semua aset kekayaan keluarga Han. Chandra Su berkata, benar sekali, dengan keluarnya mereka dari SPZ, mereka yang selalu bergantung pada sumber daya SPZ untuk mendirikan lembaga penelitian, proyek kerjasama dan banyak lagi, juga terkait pajak, semua akan memutuskan hubungan kerjasama dengan keluarga Han. Dan kita, keluarga Su bisa menarik kembali semua sumber daya kita. Daniel Su berkata dengan riang, benar sekali, ini adalah sebuah kesempatan bagi keluarga Su untuk benar-benar bangkit. Kebetulan proyek produk herbal kita juga akan masuk ke pasar. Kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk tampil di hadapan orang-orang yang dulu berhubungan dengan keluarga Han. Kita diam-diam mengibarkan bendera perdamaian dan seluruh sumber daya ini akan masuk ke dalam keluarga Su, lalu menjadi proyek keluarga Su. Nenek Su berkata, semua yang kalian katakan benar. Ini sungguh merupakan sebuah kesempatan bagi keluarga Su untuk naik ke tempat yang lebih tinggi. Sekarang, selain mempersiapkan masuknya proyek produk herbal ke pasar, kalian juga harus bersiap untuk menerima sumber daya milik keluarga Han. Ini tidak hanya akan membuat kesusahan keluarga Han, namun juga akan membuat keluarga Han runtuh. Chandra Su menanggapi, hanya saja aku masih tidak paham, perusahaan Han yang demikian besar, bagaimana bisa tiba-tiba ditumbangkan oleh ketua majelis Han. Samuel Han adalah orang yang sangat mahir dalam mencari relasi,
Ini terlihat tidak seperti dia. Dua nenek Su berkata dengan serius, kabarnya, kali ini keluarga Han telah menyalahi Tuan Ling. Setelah kejadian itu, semua menjadi berantakan. Dulu boxing center perusahaan Chen yang berdiri di bawah bendera keluarga Han, karena menyalahi Tuan Ling, dibumi ratakan. Kali ini juga tidak tahu apa yang mereka lakukan yang menyalahi Tuan Ling sehingga mereka dikeluarkan dari SPZ. Mendengarnya Chandra Su terkejut, kalau begitu kuasa Tuan Ling ini sungguh mengerikan. Kalau kita, keluarga Su bisa mendapatkan dukungan dari Tuan Ling, bukankah sewaktu-waktu kita bisa mengambil alih posisi keluarga Han? Menggantikan keluarga Han. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak berani dibayangkan oleh keluarga Su. Jangankan anggota keluarga, Nenek Su, orang yang seperti ini pun tidak pernah berani memikirkan tentangnya. Tapi sekarang, semua berubah. Nenek Su menggelengkan kepalanya, sekarang, hubungan kita, keluarga Su dan Winda sedang tidak baik. Winda adalah istri simpanan Tuan Ling. Nampaknya kita perlu bersikap baik dan membuat Winda kembali ke sisi kita. Daniel Su merasa tidak senang, Nek, apa ini sungguh perlu? Dulu, keluarga Su selalu menindas Winda Su. Sekarang mereka harus segera merubah cara pikir mereka, hati mereka susah menerimanya. Nenek Su menjawab, paling tidak sekarang jangan menyusahkan Winda. Lagi pula rumah sakit Husada miliknya juga tidak punya masa depan. Bersikaplah baik terhadapnya. Daniel Su tidak begitu menyukainya, tapi pada akhirnya dia juga setuju, baiklah. Sepulangnya nanti aku akan mentraktir adik Winda. Nenek Su menghela nafas, Tuan Ling ini jauh lebih besar daripada apa yang aku bayangkan. Dulu aku mengira dia tidak akan mampu bertahan menghadapi perusahaan Han, ternyata aku sudah meremehkan dia. Rumah sakit Husada, bisnis sedang meledak, pembangunan tiada henti, banyak lapangan kerja baru. Banyak hal sama sekali tidak tersentuh. Winda Su dan Jennifer Wu, mereka berdua sangat sibuk. Sampai pada suatu hari mereka mendengar sebuah kabar yang mengejutkan, perusahaan Han ditendang keluar oleh SPZ. Berita yang mengguncang langit. Winda, apakah kamu sudah mendengarnya? Keluarga Han ditendang keluar dari SPZ. Jennifer Wu tiba-tiba datang ke kantor Winda Su dengan tergopoh. Winda Su mengangguk dan berkata, aku baru mendengar tentangnya. Sungguh membuat orang terkejut. Perusahaan Han, bisnis yang bergerak di bidang obat-obatan selama puluhan tahun di kota Zhonghai, bisa langsung ditendang keluar oleh SPZ. Tidak ada hal yang kekal di dunia ini. Jennifer Wu menanggapi, apa kamu tahu alasannya? Winda Su menggelengkan kepalanya. Jennifer Wu lalu menjawab, kabarnya, Samuel Han menyalahi Tuan Ling. Alhasil, Tuan Ling marah dan menyuruh Brian Ma untuk mengumumkan SPZ sedang dalam keadaan darurat, dan tanpa mengikuti proses yang normal, menendang keluar keluarga Han. Tuan Ling lagi. Winda Su menarik nafas tajam, suaranya terdengar sedikit bergetar, Tuan Ling ini, sebenarnya siapa? Bagaimana dia bisa seorang diri menjatuhkan keluarga Han? Jennifer Wu berkata, sungguh mengerikan. Dulu Tuan Ling menaruh hati padamu. Aku sedang berpikir apakah aku perlu mendesak Larry Chen, apakah dia bisa mengenalkan Tuan Ling pada kita secepat mungkin. Winda Su melirik Jennifer Wu, Jen, kamu ini punya rencana apa lagi? Jennifer Wu berkata, aku sedang berpikir, kalau kita bisa mendapat dukungan lebih dari Tuan Ling, rumah sakit Husada kita tidak akan seperti ini saja bukan? Winda Su menghela nafas, bagaimana kamu bisa terus-menerus memiliki ide yang tidak benar seperti ini? Tuan Ling dan aku tidak saling kenal. Dulu dia pernah membantuku begitu banyak, aku sudah merasa sangat berterima kasih padanya. Sekarang kita tidak boleh merepotkan orang lain lagi. Semisal rumah sakit Husada ingin berkembang menjadi besar, juga harus bersandar pada kita sendiri. Kamu ini terlalu kaku. Kali ini perusahaan Han mendapat pukulan telak, apa menurutmu mereka masih akan berinvestasi untuk pembangunan di distrik Marina? Perkataan Jennifer Wu ini membuat mata Winda Su berkilat. Jennifer Wu melanjutkan, tentu tidak mungkin. Sekarang perusahaan Han sudah hampir gulung tikar. Mereka merumahkan banyak pegawainya.
Mereka memotong pengeluaran banyak proyek penelitian dan proyek investasi. Kabarnya mereka juga hendak menghentikan proyek rumah sakit di Wujiang dan ingin menjualnya ke orang lain. Wajah Windasu mengerut, ini bagi kita adalah sebuah kesempatan bagus. Tapi kita tidak punya sumber daya untuk membelinya. Dalam waktu yang sangat lama, tanah itu sudah pernah membayangi benak Windasu. Tapi kesempatan tidak pernah datang. Sekarang, kesempatan datang, tapi dia tidak punya sumber daya yang cukup. Apa kamu bodoh? Kita tidak punya sumber daya yang cukup, tapi Tuan Ling punya. Jennifer Wu berkata dengan semangat, bagaimana gengsimu bisa sebesar itu? Kamu hanya perlu mengecilkan gengsimu sedikit, Tuan Ling pasti akan membantu. Ini adalah kesempatan bagi rumah sakit Husada kita untuk maju. Melihat Windasu masih juga tidak setuju, Jennifer Wu dengan kasar menariknya, sudahlah, tidak usah dipikirkan lagi. Ayo, sekarang kita pergi untuk meminta tolong pada Larry Chen. Sungguh tidak bisa melarikan diri darimu. Tunggu aku dandan terlebih dulu. Windasu sudah tidak punya pilihan lain. Setelah Eric Ling mengantarkan Karen Adriana yang pulang ke rumah, dia langsung kembali ke restoran Asia. Saat akan berpisah, Karen Adriana yang mengucapkan terima kasih dan dengan tulus mengundang Eric Ling untuk sering-sering datang bertamu ke rumahnya. Eric Ling tentu menyetujuinya dengan senang. Hari ini Larry Chen datang ke restoran Asia dan menyuruh orang untuk mengirimkan 2 pohon osmanthus yang bagus. Di dalam ruangan yang hangat, bunga osmanthus mengeluarkan keharumannya meskipun belum tiba musimnya. Eric Ling melihatnya sangat senang, Larry Chen, kamu sungguh baik. Larry Chen juga merasa senang, untuk Tuan Ling, ini sudah seharusnya. Eric Ling menjawab, terima kasih. Yang Eric Ling maksudkan adalah kamu boleh pergi. Tapi Larry Chen masih saja berdiri di situ tidak bergeming. Eric Ling bertanya, ada masalah apa lagi? Larry Chen menjawab, ada 2 hal. Tidak tahu mana yang perlu dibicarakan mana yang tidak. Eric Ling berkata, katakanlah. Larry Chen berkata, yang pertama, setelah perusahaan Han ditendang keluar dari SPZ oleh Tuan Ling, bisnisnya kacau. Banyak proyek kerjasama yang menolak kerjasama dengan keluarga Han. Eric Ling mengangguk-angguk, ini tentu saja, SPZ adalah sebuah persatuan perusahaan, semua perusahaan yang tergabung di dalamnya bisa menikmati banyak kelebihan dan sumber daya. Begitu dikeluarkan dari situ, semua yang didapatnya dari SPZ sudah tidak ada lagi. Tapi ini semua masih tidak cukup untuk menumbangkan keluarga Han. Selama bertahun-tahun, keluarga Han telah memegang posisi tertinggi industri farmasi di kota Zhonghai hanya dengan tangan besinya. Meskipun kelebihan dan sumber daya yang didapat dari SPZ sudah tidak bisa mereka nikmati, namun keluarga Han masih mampu berdiri. Larry Chen menanggapi, yang Tuan Ling katakan benar. Tapi kali ini aku mendengar kabar, perusahaan Han karenanya terguncang, membuat keuangan mereka kacau. Mereka membatalkan banyak proyek inti. Salah satu di antaranya adalah proyek rumah sakit Wujiang. Mereka berencana untuk menjualnya. Larry Chen berkata demikian sambil mengamati perubahan sikap Eric Ling, kalau Tuan Ling berkenan, aku berniat untuk membeli tanah ini. Raut wajah Eric Ling sama sekali tidak berubah, hal yang lain. Larry Chen menjawab, yang lain Windasu, Nonasu, yang lalu mencariku. Dia berharap aku bisa memperkenalkannya pada Tuan Ling. Sepertinya dia juga ingin membeli tanah ini. Tapi rumah sakit Husada tidak punya sumber daya yang cukup, maka dia ingin meminta tolong pada Tuan Ling. Eric Ling mengangguk-angguk, aku paham. Membeli tanah ini memerlukan uang yang banyak. Apa kamu bersedia mengabdi padaku sebagai gantinya, Larry Chen? Larry Chen langsung memberi hormat, Tuan Ling, aku bersumpah untuk mengikuti Tuan Ling sampai ajal menjemput. Jangankan sepotong tanah, kalau Tuan Ling menginginkan rumah keluarga Chen dan semua isinya, saya, Larry Chen juga akan menyerahkannya dengan tulus. Eric Ling menoleh. Dia mengamati lelaki paruh baya ini dengan sungguh-sungguh. Punya ide, punya visi, dan memahami banyak hal. Mohon Tuan Ling memberi saya satu kesempatan, maka saya,
Larry Chen akan merasa senang bukan main. Larry Chen membuka mulutnya sekali lagi, dengan sikap yang sangat merendah. Eric Ling mengangguk dan berkata, "Baiklah, kamu sungguh memikirkan baik-baik masalahku ini. Aku Eric Ling juga tidak akan pernah berlaku tidak adil padamu." Larry Chen senang sekali, "Terima kasih banyak Tuan sudah memberi saya kesempatan." Eric Ling berkata, "Pergi dan beritahu Winda Su, aku sudah mengetahui maksudnya, tidak perlu bertemu. Kamu belilah tanah itu, dan kemudian langsung berikan padanya. Sambil melakukan itu semua, sampaikan pesanku padanya." Larry Chen dengan hormat menanggapi, "Tuan Ling sungguh dermawan, tidak ada bandingnya. Saya sangat kagum." Eric Ling melambaikan tangannya, "Perusahaan Chen milikmu sekarang ini masih terlalu kecil dan lemah. Aku akan membiarkanmu masuk ke dalam SPZ, ini adalah kesempatan untukmu maju. Aku harap kamu bisa memanfaatkannya dengan baik, dan membuat perusahaan Chen berkembang. Bagi Eric Ling, kamu sudah cukup setia, tapi aku lebih membutuhkan perusahaan Chen milikmu." Larry Chen memberi hormat lagi sambil berkata, "Saya, Larry Chen, tidak akan mengecewakan Tuan Ling."